Halo, kembali hadir bersama saya Khairul Umam dalam Kes Degan, podcast Demokrasi Elegan. Ruang diskusi kita dalam menjaga delut nadi demokrasi di Rembang. Halo sahabat pemilih, senang sekali bisa kembali dalam podcast Degan kali ini. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Kita tahu bahwa pemungutan suara, perhitungan suara sudah selesai, tetapi ada satu yang harus kita pelajari bersama adalah mengenai persatuan. Nah, mengenai persatuan ini ya, antara menang dan kalah, ada satu yang perlu kita pelajari selain dari olahraga ya. Kali ini kita mengundang dari Ketua KONI Rembang. Kita bicara tentang olahraga, kita bicara tentang bahasa persatuan, dan kita belajar lebih jauh tentang fair play di dalam olahraga. Oke, selamat datang sahabatku, teman saya, sahabat Haji Zainal Arifin SE. Gimana Kak Dan? Alhamdulillah, assalamualaikum Mas. Mohon maaf Dan, saya kebiasaan ini panggilnya Dan ya. Walaupun beliau ini senior saya ya kan, termasuk guru saya. Ya mungkin kalau saya tidak belajar dari sahabat Zainal Arif ini mungkin belum tentu saya di KPU ini gitu. Gitu ya. Gitu ya. Dan mohon maaf ini ya, bicara soal menang dan kalah kan nggak ada guru yang lebih baik daripada dunia olahraga gitu kan. Nah, itulah kenapa kami dari KPU Rembang mengundang Bapak Zainal Arifin untuk berbincang tentang bagaimana sih nilai sportivitas bisa meningkatkan suasana pasca pemilu dan pilkada ini. Selamat datang Pak Zainal Arifin. Itu Pak. Iya Mas, terima kasih Mas. Salam olahraga untuk semuanya. Oke, salam olahraga. Jawabannya jaya gitu ya. Iya, salam olahraga jaya. Terima kasih atas undangan dari teman-teman di KPU. Saya ini ya kaget juga. Kenapa kok tiba-tiba ada undangan? Karena menurut saya bukan ranah saya ini. Cuman kalau memang belajar ya sama-samalah kita belajar gitu Mas. Oke. Terima kasih gini Pak Zainal sebelum kita bicara politik ya, gimana sih kabar olahraga di Rembang ini belakangan ini, apa kesibukan KONI ya? Kita kan pasti orang awam pemilih cerdas di ini kan tanya KONI itu kesibukannya apa sih kan gitu kan. Nah, itu seperti apa Dan? Baik. Jadi KONI adalah Komite Olahraga Nasional Indonesia. Untuk Rembang berarti Kabupaten Rembang. KONI ini mengerucut dari KONI pusat ya, KONI di pusat, terus kemudian di Jawa Tengah namanya KONI provinsi ya. Kalau di Rembang KONI kabupaten. Jadi KONI ini menaungi olahraga yang ada di kabupaten ya. Kalau di KONI Rembang itu ada Pengkap namanya, pengurus kabupaten cabang olahraga apa gitu. Totalnya di KONI Rembang sekarang ada 39 cabang olahraga Mas. Misalnya salah satu atau 10 yang bisa saya sebutkan ASKAP atau PSSI Kabupaten, namanya ASKAP, Asosiasi Sepak Bola Kabupaten. Kemudian ada Forki, olahraga karate, Federasi Olahraga Karate Indonesia. Kemudian ada IPSI, Ikatan Pencak Silat ya, seluruh Indonesia. Kemudian ada PBSI, Persatuan Bulu Tangkis seluruh Indonesia kabupaten. Jadi tingkatnya di kabupaten ada renang, ada banyak sekali. Bahkan untuk tahun ini Rembang itu dalam Praporprov, jadi Pekan Olahraga Provinsi untuk Kabupaten Rembang kemarin kita total sudah meloloskan 84 atlet untuk menuju Proprov tahun 2026. Dari semua bidang olahraga ada 16 cabang yang lolos ya, mulai dari atletik ada, kemudian dari bela diri ada, kemudian dari badminton, tenis meja, ada semuanya yang lolos. Dan di Rembang ini memang banyak yang belum tahu tentang KONI, mungkin baru 4 bulan inilah tahu akan KONI.
Atau mungkin karena ketuanya saya gitu. Oh iya. Guyon Mas. Oke. Oke, terima kasih ya Pak. Gini Pak, yang segmen pertama ini kita mau bicarakan mengenai analogi wasit dan aturan main, gitu ya. Nah Pak, kalau di KPU ini kan kita bekerja itu berdasarkan aturan dan konstitusi. Nah, kalau ibarat di pertandingan kan wasit. Nah, kira-kira pandangan Bapak itu seberapa pentingkah kepercayaan pada wasit dalam menentukan suasana kondusif setelah pertandingan selesai? Nah, gimana ini Pak? Nah, iya. Dalam olahraga itu memang ada beberapa perangkat yang harus wajib dipunyai. Satu pemain dan pelatih, ya, 2 tim lawan, 3 perangkat pertandingan yang namanya wasit, ada game garis, ada pengawas pertandingan. Ini kayak sama ya, KPU ya. KPU itu wasit juga ya. Wasit dalam pertandingan pilihan-pilihan itu ya. Dalam pilihan ya. Iya. Dalam pilkada mungkin pileg ya. Betul ya Mas. Betul. Jadi sama sih sebenarnya. Kondisivitas pertandingan itu ditentukan oleh wasit. Dan tentu adalah wawasan wasit. Oke, siap. Terkadang ada wasit yang memang tidak adil. Tetapi saya meyakini di dunia olahraga itu semua bersikap adil. Asalkan misalnya dalam sebuah pertandingan bola, asal wasitnya itu dari tempat yang netral biasanya, tanpa diketahui alamatnya dan sebagainya, biasanya adil juga. Jadi kalau tidak ada adil dari wasit, misalnya tidak ada sportifnya dari wasit, nanti jadinya ya dia sendiri yang akan kena sanksi. Disanksi itu Mas. Makanya saya yakini kalau di setiap pertandingan itu ada wasitnya, itu juga akan berakhir dengan fair play. Oke, siap Pak. Ya gini Pak, ini mohon maaf ya Pak, ini tanya mengenai kita pengalaman dari kemarin di pemilu dan pilkada. Di dalam olahraga kan kita sering Pak, kita ada atlet yang kalah atau menang kan itu, tapi kan kalah bangkit lagi. Seperti Bapak caleg kalah, pilkada kalah, tapi bisa bangkit lagi gitu. Jadi Pak Arka Zedal ini teman saya, ini saya tahu lah itu ya. Bisa survive ini kan. Nah, kira-kira ini, itu kiatnya motivasi buat mungkin teman-teman yang mohon maaf ini ya, yang mungkin yang pihak yang kalah kan kemarin kita tahu di medsos hari ini kan masih belum bisa move on kan. Jadi saran Bapak itu gimana lah, bahwa pilkada pemilu itu kan sama dengan pertandingan yang selesai sudah, kita balik lagi lah. Pesannya gimana Bapak untuk itu Pak? Jadi begini Mas, dalam setiap pertandingan itu pasti ada menang ada kalah. Kecuali itu bentuknya liga, jadi kadang ada seri. Tapi di sini kan tidak. Pertandingan itu harus menang dan kalah. Dan menang itu hanya 1 tim, yang kalah juga bisa 2 tim atau 1 tim. Jadi dalam hal ini sebenarnya tinggal kita sendiri, hati kita sendiri, bagaimana kita merujuk. Kalau kita siap tanding, jangan hanya siap menang, tapi juga harus siap kalah. Dan rata-rata orang itu hanya siap menang, tanpa siap kalah, tidak dipikirkan itu. Nah di sini dari apa? Saya rasa kalau hati kita melihat, misalnya dalam sebuah pemilihan atau sebuah pertandingan, kalau memang hari ini tim kita kurang pelatihan, kemudian kurang sokongan dari pemain sendiri, punya semangat, tidak punya semangat, sementara lawan punya semangat yang tinggi, kemudian latihannya juga lebih lama, kalau menang ya wajar, termasuk dalam sebuah pil-pilan itu tadi. Mungkin sokongan dananya atau teman-teman sekitarnya tidak mendukung dan sebagainya, kalau kalah wajar. Jadi sebenarnya itu tinggal dirinya masing-masing. Tetapi banyak yang memang siap menang aja, tidak siap kalah. Terkadang orang ini tidak di belakangnya tidak ditarik garis, saya pokoknya hanya menang.
Makanya terus kemudian ada yang kalah stres dan sebagainya, kemudian di rumah sakit jiwa. Kayak dunia ini hanya besok, bukan hari ini. Seakan-akan hidup itu hanya itu. Padahal hidup kita tidak itu. Dan sebuah pertandingan pasti yang menang satu. Ya kan? Ada yang kalah. Misalnya di Pilkades, misalnya calonnya 5, kursinya cuma 1. Iya kan? Berarti 4 yang kalah gitu. Nah, kalau menurut saya daripada yang menang banyak yang kalah, menang saja gitu. Juara kan hanya satu. Iya kan? Masih ada kesempatan Gitu, ya. Misalnya sebuah liga sepak bola, juaranya kan ada 20 tim. 1, 2, 3. Sementara yang kalah 17 tim kan gitu. Hatinya harus ditata lagi, dibesarkan hatinya. Jangan hanya tidak hanya hari ini, besok ada pertandingan lagi kan gitu. Besok ada liga lagi, besok ada kegiatan lagi. Kalau kita mau seperti itu kan enak. Istimewa Pak. Berarti kalau kita mau bertanding niatnya ditata Pak ya. Siap menang dan siap kalah. Iyalah, paling tidak harus kalah secara terhormat Mas. Gitu ya. Kalah terhormat itu lebih penting, lebih baik. Karena apa? Hubungan sama teman, sama manusia, hubungan sama kawan. Ini kalau bisa jangan putus hanya sekedar pil-pilan. Pil-pilan ini kan 5 tahun sekali pasti ada. Pertandingan pun sama, tiap hari juga ada. Kan gitu. Siap Pak Zainal. Kali ini kita kan Pak bicara mengenai netralitas. Kan gitu kan. Pak, sering kali kan lembaga olahraga itu kan rawan ditarik-tarik ke ranah politik praktis. Betul. Kan? Nah, bagaimana sih sikap KONI dalam menjaga netralitas tersebut, tetapi tetap vokal dalam menyuarakan aspirasi atlet. Nah, gimana sih KONI ini menjaga netralitas tersebut, Pak? Nah, gini Mas. Ya. Kita netral itu kan karena ada satu hal ya. Iya. Artinya gini, ketika di sebuah organisasi tertentu, sementara kita dibutuhkan hanya sekitar 5 organisasi. Sementara misalnya KONI ini kan menaungi banyak organisasi. Iya, betul ya. Tadi saya katakan ada 39, hampir 40 cabang olahraga. Siap ya. Kalau saya kemudian hanya mementingkan beberapa induk saja, yang lain gimana? Kan seperti itu. Termasuk netralitas ini harus dijaga. Wong kita tidak tahu semua orang-orang yang ada di KONI, iya kan? Secara tidak langsung kan warga negara. Siap ya. Dan kewajiban warga negara adalah taat aturan oleh negara. Salah satunya adalah untuk memilih dan dipilih. Siap. Iya kan? Betul. Kalau dia mau nyalon, biar dipilih. Kalau enggak, ya memilih kan gitu. Kalau siap dicalonkan, memilih dan tidak dipilih. Artinya kalau tidak bisa netral, ada kepentingan yang lebih besar ya, kepentingan bangsa dan negara. KONI ini tidak menaungi hanya satu naungan ini, tetapi semuanya harus dinaungi. Makanya ketika sudah menjadi pengurus KONI, ya jangan kemudian bangsi tidak boleh. Tidak boleh. Misalnya saya dulu ini kan pengurus PSIR di manajemen PSIR. Kemudian kalau ketua, saya ketua Tarung Derajat, pernah jadi ketua Tarung Derajat. Apa kemudian saya harus kemudian mementingkan hanya Tarung Derajat? Tidak bisa. Ya tidak bisa gitu. Karena kepentingan yang lebih besar itu apa? Kalau kita kepentingannya bukan bangsa negara, tapi kabupaten, nama baik kabupaten. Kalau olahraga Tarung Derajat nggak mampu misalnya untuk menjadi mendulang medali emas, kok ada olahraga yang lain, ya harus kita dukung. Nggak bisa kemudian kita hanya mementingkan satu hal. Toh ini jiwa netralitas ini harus dijaga betul gitu loh. Karena apa? Nama baik kabupaten itu lebih utama daripada sekedar hanya organisasi. Kalau pilihan tetap ada, tapi jangan sampai KONI ini di bawah. Nah, silakan kamu memilih dan dipilih. KONI tetap KONI gitu Mas. Pernah saja dan gini ya. Banyak anak muda itu kan merupakan pemilih pemula kan. Kita tahu bahwa menurut data itu kan 50% lebih di pemilih DPT itu kan anak muda. Nah, kira-kira apa pesan Bapak untuk mereka agar tetap menggunakan hak pilihnya? Kita tahu bahwa mereka itu kan pemuda itu kan kadang kalau suka dengan olahraga itu kan latihan terus, jadwalnya padat sampai lupa terhadap politik atau memilih. Nah, kira-kira pesan Bapak untuk mereka agar tetap menggunakan hak pilihnya seperti apa, Pak? Nah, gini Mas, saya tetap
menyenangkan bahwa kita adalah warga negara. Ya, siap. Kita ini tidak siapa-siapa. Ya. Kalaupun toh ada prestasi yang tinggi, itu adalah hasil dari kebersamaan, bukan dari individu. Ya, siap ya. Ya memang dari hasil latihan ya. Ya. Karena kalau atlet tidak disiplin, itu tidak bisa Mas kemudian menjadi seorang juara. Ya. Ya kan? Iya, betul. Maka dari itu saya berharap semua atlet misalnya yang masih muda-muda dan belum pernah memilih Mas ya. Saatnya nanti ketika usianya sudah boleh untuk memilih, tetap menjadi warga negara yang taat hukum. Oke, siap ya. Taat hukum artinya taat untuk saatnya pemilu ya harus memilih. Iya, oke. Pemilu kan luber Mas, Iya, langsung umum bebas rahasia kan. Iya. Kalau dia misalnya ragu-ragu kan di dalam bilik, Iya, oke. kan gitu, Iya. terjaga rahasianya. Iya. Kan ada wasitnya yaitu KPU. Oke. Enggak lah, kan begitu. Iya, betul. Artinya saya sarankan jangan sampai tidak memilih. Karena di luar negeri pun misalnya saat itu kok pertandingan Iya. internasional Iya, misalnya, kan di sana pun juga ada bilik-bilik suara di luar negeri di mana ya, di Kedubes dan sebagainya. Maka dari itu saya sarankan jangan kemudian ya udah pokoknya karena saya ini pas wayah tandur atau pas wayah apa Jadi apatis lah ya. apatis. Kalau bisa janganlah karena ini menentukan satu suara menentukan untuk kepentingan dan kemajuan selanjutnya. Kayak di kabupaten misalnya pada saat pilkada ya kita memilih siapa yang menjadi pilihan kita. Tapi jangan sampai kemudian tidak memilih, lah itu salah Mas menurut saya. Oke Pak, Pak Ketua terakhir ya. Ini Pak, satu pesan untuk masyarakat agar kita bisa move on lah dari kemarin pilkada pemilu itu kan di Rembang termasuk kontestasi sangat tinggi Pak, konfliknya sangat tinggi. Nah hampir setahun ini kan kita tahu di medsos kan masih, mohon maaf ini ya, masih banyak gesek-gesekan, saling membuli, masih belum bisa move on lah. Nah kira-kira satu pesan untuk masyarakat Rembang itu gimana Pak, biar kita segera untuk membangun daerah melalui olahraga ini gimana pesannya Pak? Begini Mas, Ya. karena tahun semakin hari semakin dikenal orang yang biasanya tidak tahu Jakarta sekarang hanya di tangan sudah tahu Jakarta. Ketika orang tidak tahu namanya Mekah sekarang sudah tahu dari sini, oh bentuknya seperti ini. Jadi mungkin orang kaget Mas dengan teknologi ya. Maka saya berharap janganlah apatis lah dengan pemilu, dengan kegiatan yang saat ini. Apalagi ya memang kalau dulu kan ketika orang bertanding selesai nggak diunggah di media sosial kan. Nah, sekarang kan orang tahu kemudian di media sosial. Kadang-kadang media sosial pun juga harus Belum tentu kebenarannya. benar tidaknya. Iya. Walaupun itu hoax kadang-kadang dipercaya. Maka harapan saya ya sudah seperti pertandingan Mas. Kalau sudah selesai ya sudah gitu loh. Yang menang sudah ada ditentukan oleh wasitnya. Karena ini juaranya ya itu. Oke. Diakui atau tidak. Saya tidak mau bicara takdir ya, karena takdir itu urusannya yang kuasa. Karena itu secara fakta. Ya kan? Di KPU misalnya sebuah pertandingan selesai, pilkada selesai atau pileg selesai, yang jadi DPR itu, yang jadi bupati wakil bupati itu, yang menang jangan merasa Jumawa. dan yang kalah jangan patah hati. Siap. Pokoknya gini kan ada 5 tahun sekali. Pasti ada Dia kesempatan lagi. masa dianggap besok kiamat. Ya jangan gitulah. Pokoknya intinya kalau kita mau merenung dengan hal ini, ya, apalagi saya ya di KONI ini, besok tanggal 20 antara 26 sampai 30 kan pemilihan ketua KONI. Kapan dari Dan? Tahun depannya nih Januari. Ya. Jadi kalau sudah ada calon dan itu dipercaya oleh pimpinan sudah. Walaupun saya disuruh-suruh, saya tidak seperti itu. Karena harus urgen dengan pimpinan daerah. Itu loh. Artinya ya kita bukan terus jiwa kemudian rakus kepengen jadi ketua terus, tidak. Itu tidak seperti itu. Kalau dia dianggap lebih bisa dan mampu untuk menata olahraga di Kabupaten Rembang, kenapa enggak gitu loh. Termasuk dalam sebuah pertandingan, kalau kita kalah ya sudah. Berarti kurang latihan atau vitaminnya yang kurang, atau kemungkinan
cara pandang kita mengolah wawasan olahraga ini. Jadi termasuk dalam pemilu, mbok yau masyarakat ini mau mengerti yang sudah terjadi dan ini menjadi fakta yang nyata dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU, ya sudah gitu. Tidak terus kemudian ini mesti curang, ini kenapa kemudian sudah seperti itu gitu loh. Sekali-kali lah kita percaya bahwa petugas pemilu mulai PPS, KPPS dan seterusnya kita percaya. Udah gitu aja. Dan saya berharap para pemilih pemula tahun depan atau tahun-tahun berikutnya, ayo dari diri kita ini kita tanamkan supaya bahwa memilih itulah hak setiap anak bangsa. Tidak hanya hak dari orang-orang yang punya kepentingan, tapi kita punya hak memilih. Dan termasuk warga menang kalah itu hal yang lumrah, karena di setiap pertandingan pasti harus ada yang menang dan ada yang kalah. Ya. Dan tentu ini merupakan pengalaman pribadi bagi saya, ya kan? Ya sekali lagi menerima kekalahan dengan terhormat itu lebih baik. Oke, terima kasih Pak Takoni, obrolan yang sangat menyejukkan. Ternyata politik dan olahraga punya satu kesamaan besar, Pak. Semuanya tentang martabat dan kejujuran. Oke, terima kasih. Mantap, terima kasih Pak Ketua. Sahabat podcast Degan, saatnya kita simpan bendera, kaos politik, partai, kampanye. Marilah kita semua memakai sepatu untuk lari, ya. Kita bangun daerah kita dengan semangat sportivitas. Saya Harul Umar undur diri, kita ketemu di Kes Degan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam olahraga. Ya. Oke. Kalian. Ya, terima kasih.